Halo, saya Ratu Anggela, saya seorang seniman yang sekarang tinggal di Jakarta. Nama saya Tommy, saya membuat keramik. Nama saya Agung Sihak. Perkenalkan, nama saya Setio Purnomo, biasa dikenal dengan Kembang Sepatu. Hal yang membuat saya tertarik di dunia seni rupa adalah ketika saya melihat kemampuan saya di beberapa bidang. Saya merasa saya paling suka di bagian menggambar. Sebenarnya saya memproduksi barang-barang handmade untuk keseharian saja. Karena saya merasa barang-barang keseharian utility itu jauh lebih memiliki nilai bagi personal yang memakainya ya. Jadi berbeda dengan karya seni yang ya mungkin tidak bisa mencakup lebih banyak orang gitu ya. Tapi kalau dengan benda craft mungkin bisa dipakai semua orang ya. Walaupun saya juga membuat patung-patung keramik seperti ini, saya lebih menyukai benda-benda yang sifatnya kerajinan. Di zaman aku berkuliah, aku harus mencari inspirasi dari manapun untuk membuat karya. Karya bisa 2 dimensi, 3 dimensi. Tapi di musik itu karena emang aku dari awal udah bermusik, dari zaman aku sekolah, aku ngerasa musik yang aku buat itu bisa memberi inspirasi aku untuk membuat karya 3 dimensi. Jadi gimana caranya suara menjadi bentuk. Karena menurut aku itu sangat menarik. Gimana ternyata bentuk itu yang 3 dimensi itu bisa menjadi suara, jadi dua-duanya bisa saling bersinergi gitu. Untuk ide berkarya, saya terinspirasi dari teman-teman sekitar saya, lingkungan sekitar saya, dan juga kalau untuk yang sekarang ini saya kadang-kadang suka merefleksi diri saya sendiri, melihat apa yang sedang saya rasakan, saya kerjakan, lalu saya keluarkan dalam bentuk karya. Pertama, Membaca itu penting banget. Kemudian setelah membaca biasanya dialog, berkunjung ke tempat-tempat pameran itu sangat merangsang sekali untuk ketika ada tema dia itu saya ungkapkan dalam bentuk yang lain. Dan kemudian peristiwa-peristiwa yang menurut saya menurut saya itu cukup menggelisah lah, bikin gelisah, terus saya selalu bikin lukisan. Ternyata saat aku mempunyai band di tahun 2012 bersama Orange Theory, aku pertama kali bikin lagu judulnya Hang On Strong Man You're Gonna Die. Itu aku bikin patungnya dulu, bahkan baru bikin lagunya. Waktu dia di display bersama dengan lagu yang memutar itu ternyata berkesinambungan banget gitu. Dan menjadi satu energi yang komplit. Jadi menurut aku dua seni itu sangat amat bisa dikaitkan bersama gitu. Keren banget buat aku. Kita orang Indonesia itu tidak pernah lepas dari tradisi. Kita memiliki tradisi yang sangat kaya raya. Banyak storytelling, cerita-cerita kita dengarkan dari orang-orang tua dulu. Banyak peninggalan-peninggalan, ya, ada candi, ada artefak, ada perilaku, ada wayang, salah satu yang saya ambil ya. Karena keramik itu juga adalah budaya material tradisi ya. Jadi kalau dibilang terinspirasi sebenarnya tidak, tapi secara tidak langsung ya keramik itu ya tradisi juga. Pertama saya melihat karya saya itu sesuai dengan mewakili zaman. Pertama misalnya untuk bajai ini buat saya ini pertama sekali ke Jakarta itu saya melihat bajai sebagai ikon Jakarta waktu itu. Jadi seolah-olah kalau misalnya ini jadi art march itu, ini Jakarta banget gitu. Walaupun ini sebenarnya bajai bukan sebagai bajai, ini simbol tertentu ya. Itu kemudian ada ini dan karya-karya yang lainnya ini seperti Agustusan, ini juga kayaknya hanya ada di Indonesia, ada lomba Agustus kemerdekaan dengan makan kerupuk dan lain-lain. Itu buat saya hal yang menarik dan sampai sekarang masih ada walaupun udah era digital gitu ya, masih dilakukan itu dan itu seru sekali. Kenapa selalu berkaitan dengan hal baru? Ya, teknologi terus berkembang, media terus berubah, bermacam-macam. Ya, generasi terus berganti. Rasanya akan bijak kalau kita bisa mengambil salah satu dari tradisi, kemudian kita letakkan menjawab tuntutan zaman yang selalu berubah.
peran seniman sebagai produsen tanda di zaman visual ini adalah mereka harus juga peka terhadap isu-isu sosial dan juga mereka harus melatih kepekaan mereka untuk banyak membaca dan bergaul dengan disiplin ilmu-ilmu lain. Jadi karya itu tuh nggak cuma sekedar gambar yang bagus, tapi punya pesan yang untuk bisa untuk mendobrak keadaan jadi lebih baik ataupun menjadi api untuk sekitaran, jadi lebih semangat. Menurut saya sih seperti itu sih. Jadi kita nggak cuma bikin gambar yang dalam tanda kutip bagus doang secara visual, tapi kita punya pesan yang kita sampaikan untuk lingkungan sekitar.